بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari materi tauhid, pembahasan tentang akidah tauhid dari kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang kebetulan kita bahas syarahnya yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Firanda Anjilja Hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang terakhir 2 pekan yang lalu kita sudah masuk pada bab larangan menyembelih binatang karena Allah di tempat yang biasa dilakukan padanya penyembelihan kepada selain Allah. Bab la yudbahu lillah di makanin yudbahu fihi li ghairillah. Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang biasa dilakukan padanya penyembelihan kepada selain Allah. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan 2 dalil. Dalil yang pertama telah kita sampaikan, yaitu pada surat At-Taubah ayat 107 sampai 108, di mana pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hukum sholat di Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid Dirar ini adalah masjid yang dibuat oleh kaum munafik, sebagai bentuk makar untuk menanamkan kekufuran kepada Allah dan memecah belah umat Islam. Walaupun disebut dengan masjid, tapi masjid ini tidak dibangun di atas takwa, tidak dibangun di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dibangun untuk menanamkan dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru dibangun dengan niat untuk menanamkan kekufuran kepada Allah, dan juga memecah belah umat Islam. Wajah istidlalnya adalah sebagaimana salat adalah sebuah ibadah, tidak boleh dilakukan di tempat yang di situ dilakukan kekufuran. Pun demikian menyembelih juga sebagai bentuk ibadah, tidak boleh dilakukan di tempat di mana di tempat tersebut telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang berupa kekufuran dan kesyirikan. Kemudian sekarang kita akan masuk pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua, Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika itu ada seorang yang bernazar untuk menyembelih unta di Buana. Buana ini adalah sebuah nama tempat. Maka dia pun menanyakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun balik bertanya kepadanya, hal kana fiha wathan min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Para sahabat menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi,
fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah, perayaan-perayaan mereka? Para sahabat pun menjawab, tidak. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Aufi binadrik, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Jika demikian, tunaikan nadarmu, karena sungguhnya nazar itu tidak boleh dilaksanakan jika mengandung maksiat kepada Allah, dan juga jika ia terkait hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nanti akan ada penjelasannya, maksud hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya. Baik. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih karena Allah di tempat yang dahulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah. Di tempat yang dahulunya dilakukan praktek kesyirikan berupa menyembelih untuk selain Allah. Jadi sama-sama ibadahnya adalah menyembelih, ya, menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah dilakukan di sana penyembelihan untuk selain Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena yang demikian dapat membuka kembali celah pengagungan terhadap tempat dan syiar kesyirikan tersebut. Karena tempat tersebut telah menjadi situs, ya, telah menjadi tempat atau syiar perbuatan syirik. Ya. Jikalau seandainya kemudian dilakukan penyembelihan di tempat tersebut, maka akan memunculkan fitnah bahwa kesyirikan telah hidup kembali, ya, atau dihidupkan kembali. Karena manusia, ya, akan melihat sesuatu itu secara zahirnya, secara apa? Zahirnya, bukan niatnya masing-masing. Dan disinilah bentuk preventif atau bentuk pencegahan yang dilakukan oleh syariat Islam, ya, agar jangan sampai, ya, kesyirikan itu kemudian muncul, walaupun niatnya bukan karena selain Allah, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan larangan ini berlaku meskipun berhala atau acara kesyirikan tersebut sudah tidak lagi ditemukan dan diadakan pada tempat tersebut, ya, sudah hilang asarnya atau sudah hilang kegiatannya, bekasnya, ya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini atau kepada para sahabat, apakah pernah ada? Nah, apakah pernah ada berarti menunjukkan bahwa kegiatan perbuatan menyembelih untuk selain Allah di tempat tersebut sudah tidak ada. Ya. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa jika asar atau bekas dari syiar kesyirikan tersebut benar-benar telah hilang dan dilupakan, benar-benar telah hilang dan dilupakan, kemudian tidak dikhawatirkan akan hidup kembali, maka tidak mengapa dilakukan ibadah di tempat tersebut. Di sini ada penjelasan para ulama pengecualian. Yang pertama, ya, jika asar atau bekas syiar kesyirikan tersebut benar-benar telah hilang dan dilupakan, kemudian tidak dikhawatirkan akan hidup kembali, ya. Misalnya di sebuah lingkungan yang sudah sangat kuat akidah tauhidnya, ya, yang mana kemungkinan akan hidupnya kesyirikan itu sudah tidak bisa dimungkinkan lagi, ya. Sebagaimana Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wa qad istushkila ja'lu mahallil lat bi Thaif masjidah. Mungkin ada yang bertanya, lalu mengapa lokasi berhala Lata di Thaif dibangun masjid di atasnya?
Jadi di sana di Taif yang tadinya adalah tempat berhala Lata, kemudian dibangun di atasnya masjid. Dan ini ya menjadi sebuah muskilah ya bagi sebagian orang. Kemudian menanyakan, lalu mengapa lokasi berhala Lata yang ada di Taif ini dibangun masjid di atasnya? Ya. Wal jawab wallahu alam, kata beliau, maka jawabannya adalah wallahu alam, annahu law turika hadzal mahallu fi hadhihi al baldah lakana yukhsha an taftatina bihi qulubul juhal fayurja'u ila jahlihi wa fayurja'u ila ja'lihi wathana kama kana yuf'alu fihi awwalan faj'aluhu masjidan wal halatu hadhihi yunsa fiha ma kana yuf'alu fihi wa yadhhabu bihi atharu asy-syirki bil kulliyah fakhtassa hadzal mahallu li hadhihi al-'illah wa hiya quwwatul mu'aridi wallahu a'lam. Kata beliau, seandainya tempat tersebut dibiarkan saja di kota ini, yaitu di kota Taif, dibiarkan saja, tidak dibangun di atasnya masjid, maka justru dikhawatirkan hati-hati, ya, hati-hati ini maksudnya bukan hati-hati waspada, bukan, hati qulub, hati-hatinya orang yang jahil itu dapat terfitnah, dan akhirnya tempat tersebut kembali menjadi tempat berhala sebagaimana dahulunya demikian. Dan kita tahu bahwa Saudi adalah salah satu tempat yang menjadi destinasi tujuan banyak kaum muslimin untuk haji dan umroh, tentu untuk haji dan umroh. Dan biasanya setelah haji dan umroh kemana, Pak? Ada wisata, ya kan? Khususnya apa? Umroh. Dan Taif ini adalah salah satu destinasi tujuan favorit wisata para jamaah umroh. Gitu. Nah, pertimbangan para ulama di sana, ya, tentu para ulama yang ada di sana memiliki pandangan yang luas, pandangan yang jauh ke depan dalam rangka untuk menutup pintu kesyirikan. Mereka melihat kalau seandainya Taif ini atau bekas Lata ini tidak dibangun apa-apa di atasnya, ya, yaitu masjid untuk tempat ibadah, maka justru dikhawatirkan hati-hati orang yang juhal, ya, hati-hati orang yang bodoh dapat terfitnah, dan akhirnya tempat tersebut kembali menjadi tempat berhala. Tapi bukan hanya bagi para pengunjung dari luar Saudi, tapi mungkin bisa juga bagi para penduduk Taif itu sendiri, ya, kembali menjadi tempat berhala sebagaimana dahulunya demikian. Karena itulah tempat tersebut dijadikan masjid, agar semua praktek kesyirikan yang pernah diadakan padanya terlupakan, dan agar hilang sisa-sisa kesyirikan tersebut secara total. Maka tempat ini mendapatkan perlakuan khusus karena kuatnya faktor yang dapat merubah total tempat tersebut. Ya, dan kemudian juga bentuk ibadahnya itu adalah berbeda. Ya, bentuk ibadahnya berbeda. Ya. Sholat di masjid, kemudian penyembelihan, ya, atau bentuk peribadatan, tapi bentuk peribadatan orang kafir, orang musyrik dengan kaum muslimin berbeda. Adapun menyembelih persis sama, ini sama bentuknya menyembelih seperti itu. Makanya nanti di sini ada penjelasan tentang hukum menjadikan gereja sebagai masjid, merubah fungsi gereja menjadi masjid. Bahkan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat di gereja Baitul Maqdis. Ya, pernah sholat di gereja Baitul Maqdis. Ya. Ya, ini juga ya, demikian pula jika ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang pernah menjadi lokasi kesyirikan, itu berbeda dengan model kesyirikan yang pernah dilakukan di tempat tersebut. Ya. Seperti ya, cara ibadahnya orang Nasara, cara sholatnya orang Nasara itu berbeda dengan cara sholatnya kaum muslimin. Ya, ibadahnya orang Nasara di gereja berbeda dengan ibadahnya kaum muslimin, yaitu sholat. Ya.
Contohnya menjadikan bangunan yang merupakan bekas gereja sebagai masjid. Tentu gereja di situ pernah dilakukan penyembahan kepada selain Allah, ya, dilakukan penyembahan kepada selain Allah. Tapi kemudian berubah alih fungsi menjadi masjid. Ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat di gereja Baitul Maqdis. Juga demikian diriwayatkan para sahabat sholat di gereja-gereja di negeri-negeri yang lainnya. Ya. Karena sudah ketahuan secara zahir bahwa dua ibadah salatnya orang Nasara dengan kaum muslimin berbeda. Lain halnya dengan menyembelih. Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah, Syekh Saleh Al-Syekh berkata, "Li'anna nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah fi masjidid dirar wa 'anidz dzabhi lillah fi makan yudbahu fihi li ghairillah innama huwa li'anna suratal ibadati wahidah fa suratul dzabhi minal muwahhid wa minal musyrik wahidah wa amma as-salatu fil kanisah fa inna suratal fi'li mukhtalifah li'anna salatan nasara laysat ala hay'ati wa suratil muslimin fa ya'lam man ra'al muslima yusalli annahu la yusalli salatan nasara." Ya. Karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar, ya, dan larangan untuk menyembelih tempat yang pernah dilakukan penyembelihan kepada selain Allah adalah karena bentuk ibadahnya sama. Kaum munafikun salat di Masjid Dirar. Bentuk salatnya sama atau tidak? Sama. Rukuknya, sujudnya, kaum munafikin sama. Makanya Allah melarang Nabi sholat di masjid di Dirar. Walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan ayat itu yang tentang larangan sholat di masjid Dirar, ya, sebagai dalil tentang larangan menyembelih di tempat yang pernah dilakukan kesyirikan. Ya. Pun demikian, ya, menyembelih di tempat yang pernah kaum musyrikin menyembelih, sama-sama menyembelih. Menyembelihnya seorang muslim sama, menyembelihnya seorang musyrik juga sama. Apa ya yang digorok? Oh, kalau orang musyrik itu selain leher, sama. Secara zahir sama, gitu. Ya. Wa amma sholatu fil kanisah, ya. Adapun sholat di gereja, maka bentuk pelaksanaannya berbeda, ya. Bentuk pelaksanaannya berbeda. Dan ini mungkin yang menjadi jawaban muskil sebagian orang. Lalu apa hukum sholat di gereja? Ya. Karena dahulu para sahabat juga melakukan. Apakah ada sebab? Ada sebab. Ketika mereka menaklukkan negeri-negeri, ya, belum ada dijabatan di situ masjid. Ya. Tapi untuk saat ini hajat itu kira-kira ada nggak? Antum pergi kemana-mana di Indonesia itu langgar musola masih di mana-mana. Apa ya butuh antum pergi ke gereja terus sholat di sana? Saya kira tidak perlu lah. Ya, antum nggak usah bikin sensasi. Gitu kan? Walaupun secara hukum boleh. Gitu. Walaupun secara hukum boleh. Ya. Tapi ya kan ada masjid. Jelas masjid, musola, kecuali nggak ada. Kita cari-cari, kita masuk ke negeri kafir, nggak ada masjid sama sekali. Ini sudah ada masjidnya. Untuk apa kita datang ke sana? Ya kan? Ketemu dengan orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, kemudian kita berbahasa basi, ya, semacamnya. Jadi banyak hal-hal yang tidak perlu kita lakukan pada saat itu. Ya. Nah, adapun sholat di gereja, maka bentuk pelaksanaannya berbeda. Ya. Apalagi kalau seandainya kemudian gereja itu sudah ditinggalkan, ya, oleh masyarakat yang ada di situ, kemudian dibeli oleh seorang muslim misalnya, yang dirubah fungsinya menjadi masjid. Ini lebih boleh lagi. Ya. Dan tentu menghilangkan semua, ya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di bekas gereja tersebut, seperti gambar-gambar, ya, salib dan semacamnya. Adapun sholat di gereja maka bentuk pelaksanaannya berbeda. Sholat yang dilakukan oleh kaum Nasrani tidak sama dengan sholat yang dilakukan oleh kaum
kaum muslimin. Ya. Sehingga orang yang melihat ya seorang muslim sholat di gereja akan mengetahui bahwa sholatnya tidak seperti sholatnya kaum Nasara karena bentuk ibadahnya berbeda. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Yang dimaksud dengan al-Eid, ya, Eid atau perayaan, secara bahasa diambil dari kata ada ya'udu, yang artinya raja'a yarji'u, kembali. Ada ya'udu. Artinya Eid adalah sesuatu yang berulang, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, kembali lagi dilakukan, kembali lagi dilakukan. Itu namanya Eid. Ada yang berulang-ulang sifatnya tahunan, ada yang berulang-ulang sifatnya ya misalnya pekanan. Dalam Islam ada dua Eid yang sifatnya tahunan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ada yang sifatnya pekanan, yaitu yaitu hari Jumat. Hari Jumat juga disebut dengan Eid pekanan. Ya, hari raya umat Islam pekanan. Antum merasakan nggak, Pak? Apa sudah mulai hilang di kita? Libur hari Jumat. Karena itu hari Eid kita. Sudah hilang ya. Sudah mulai hilang. Ya, walaupun secara hukum ya tidak apa-apa juga. Yang penting kita jangan meninggalkan sholat Jumat. Ya. Kalau negara kita sudah liburnya sudah hari Ahad. Ya. Sekolah-sekolah juga sudah mengikuti semua ini. Ya, hatta pondok-pondok atau sebagian pondok. Ada sebagian pondok yang masih tetap mempertahankan hari Jumat itu. Ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan yang namanya al-Eid adalah kullu yaumin majma', yaitu semua hari perkumpulan. Asal kata Eid ya mencakup seluruh perkumpulan yang berulang dan rutin. Semua perkumpulan yang berulang dan rutin. Ya. Baik terkait perkara yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Perkara yang membuat orang senang ataupun perkara yang membuat orang sedih. Itu namanya Eid. Ya, seperti perayaan orang-orang Syiah Rafidhah pada 10 Muharram. Ya, itu disebut dengan Eid juga, Eid mereka. Yang mereka merayakannya dengan penuh kesedihan, mukul-mukul kepala, mukul-mukul dada, ya, melukai dan seterusnya. Dan mereka menyebutnya dengan kesedihan. Ya. Pada hari Karbala 10 Muharram bukan? Bertepatan dengan 10 Muharram bukan? Yang perayaan orang ya 10 Muharram kan? 10 Muharram itu mereka jadikan sebagai hari Eid, hari perayaan ya. Ya katanya hari Karbala dan sebagainya, dan mereka turun di jalan. Ya. Di Indonesia itu sudah ada di Indonesia itu. Hanya saja bentuknya berbeda. Kalau di Iran itu sudah parah. Ada yang sampai pakai pedang. Ya, ada yang mukul-mukul muka. Kalau di Indonesia baru begini-begini loh. Nah, kayak gitu. Tapi sudah bentuknya ke sana juga. Ya, tepuk-tepuk dada. Ya, tapi pelan. Jadi juga dalil atau indikasi yang kuat bahwa Syiah yang ada di Indonesia itu muaranya ke sana. Jadi jangan main-main, Pak. Ya. Dan mereka sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kalau mereka sudah memiliki kekuatan, ya, kekuasaan, Ahlus Sunnah itu akan diperangi. Seperti yang terjadi di Iran, seperti yang terjadi di Irak, seperti yang terjadi di beberapa negara Islam di Timur Tengah, ya, Suriah contohnya, 50 tahun lebih ya dipimpin oleh Syiah. Alhamdulillah sudah merdeka 50 tahun lebih ya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan negeri kita dan negeri kaum muslimin semuanya menjadi negeri yang aman ya. Aman, Pak. Nikmat aman itu nikmat yang sangat besar. Setelah nikmat iman itu nikmat aman ya. Dan sekarang kita sedang diuji, masyarakat kita sedang diuji dengan ekonomi, PDB naik, yang sampai 1000% katanya, ya, Cirebon, ya, betul, ya, Pati kemarin ramai, masya Allah. Ini kita harus menjaga keamanan,
Ya, dunia atau apa yang diambil oleh pemerintah terhadap kita itu masih lebih ringan daripada hilangnya nikmat aman. Dan kabarnya dalam demo itu juga ada seorang yang meninggal, katanya wartawan. Allah musta'an. Ya. Ahlu sunnah tidak membenarkan hal-hal yang demikian. Karena darah seorang muslim itu sangat mulia, ya. Lebih mulia daripada kemuliaan Ka'bah. Harus jaga, ya. Apalagi ini kita kan ada bentar lagi momen, ya besok nih kan, tanggal 17 Agustus. Ya. Sebuah hari bersejarah bagi negara kita. Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah berikan nikmat aman, nikmat kemerdekaan negara ini. Ya, kita harus syukuri dengan terus mempertebal keimanan dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan kita seluruhnya untuk betul-betul bisa mensyukuri nikmat merdeka dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Ya. Karena ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Sesulit-sulitnya kita mencari uang atau sulit-sulitnya ekonomi, ya, itu akan tetap lebih enak kalau kondisi kita aman, gitu Pak. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan, ya kan? Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan, man asbaha minkum mu'afan, man asbaha minkum, subhanallah. Siapa di antara kalian yang di pagi hari, ya, nah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi, ya. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Oh, aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Rasulullah. Siapa di antara kalian di pagi hari mendapati di tempat tinggalnya aman. Yang pertama aman, Pak. Ya. Ain mu'afan fi jasadihi. Jasadnya sehat. Ada nikmat sehat. Aindahu qutu yaumihi. Pada hari itu ada yang dia bisa makan. Ya. Pada hari itu ada yang bisa dia makan. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah dunia telah diberikan kepadanya. Ya. Aman dulu. Ya. Kalau aman kita bisa bekerja, ya kan? Kalau aman anak-anak kita bisa sekolah. Subhanallah, di Gaza itu, ikhwas sekalian, di Gaza, ya, orang tua yang, ya, mengalami hal itu, ya, mengatakan anak-anak ini yang seharusnya sekolah, anak-anak ini yang seharusnya menuntut ilmu, malah lari-lari mencari makanan di jalanan demi bertahan hidup. Ya, seharusnya mereka menuntut ilmu, seharusnya mereka belajar. Sesulit apapun kita mencari ekonomi, mencari uang, kalau masih aman, semuanya enak, semuanya bisa. Ya, subhanallah. Maka kita jaga nikmat aman ini, ya, menjaga kondisivitas. Banyak kok negara-negara yang menyesal, ya, seperti negara Libya. Dulu presidennya siapa? Umar Gaddafi, ya, Umar Gaddafi. Itu juga provokator, negara paman Sam, ya, yang suka mengobok-obok gitu, ya, provokator. Jadi makanya karena provokasi, ya, katanya otoriter lah, apalah segala macam, akhirnya dijatuhkan. Yang tadinya listrik gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis di zaman Umar Gaddafi itu, setelah jatuh mereka menyesal semua. Rakyat Libya menyesal semua tambah kacau. Dan kita pernah mengalami, Pak, ya, tahun 98, ya, kita semua mengalami itu orde baru, ya. Waktu itu saya masih MTS, Pak, jadi nggak tahu persis gitu, masih MTS gitu. Lihat aja rame-rame gitu, ya, penjarahan, ya. Tapi subhanallah, setelah kita belajar, itulah salah satu sebab terbesar hilangnya, ya, nikmat kemajuan, ya.
Ya. Nah, negara kita yang dulunya banyak negara-negara lain belajar ke kita, akhirnya mereka mendahului, ya, dalam banyak hal. Allah musta'an. Ala kulli hal, qadarullah wa ma sya'al. Maka kita belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, jangan sampai kita terjatuh pada ya kesalahan yang sama. Ya. Dan yang terpenting dari menjaga keamanan itu adalah agar jangan sampai ada darah kaum muslimin yang tertumpah. Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Mesir, yang jatuh korban pada tahun 98 itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Cuma 3 orang kan? Apa dibalik itu banyak, kata Allah. Ya. Kalau Mesir itu ratusan kan? Pada saat Presiden Husni Mubarak itu dijatuhkan itu ratusan meninggal. Dahsyat. Dan kondisi Mesir sekarang bagaimana? Ekonominya terpuruk dulu. Waktu saya masih di sana 2005 sampai 2009, itu 1 Junai itu sama dengan 2.000 rupiah. 1 Junai 2.000 rupiah. Saat ini berapa? 1 Junai cuma 400 rupiah. Jadi kalau kita bawa uang rupiah ke sana jadi banyak di sana. Tapi harga-harga melambung semua. Harga-harga apa? Melambung semua, naik semua. Ya, tapi alhamdulillah Allah masih jaga ya negeri ini, negeri Kinana, ya, negeri yang juga di sana banyak diutus para nabi dan rasul. Ya, kita kembali ya. Jadi al-Aid mencakup tempat maupun waktu. Aid mencakup tempat maupun waktu. Ya. Adapun waktu yaitu seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini waktu. Ya. Yang mana ini adalah perkumpulan tahunan, dan juga hari Jumat yang mana merupakan perkumpulan pekanan. Ya. Sedangkan Id yang mencakup tempat yaitu seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kuburan beliau tidak menjadi tempat Id. Id tempat. Rasulullah mengatakan, la tattakhidu qabri aida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ya, sebagai tempat perayaan. Yaitu apa maksudnya? Ya, janganlah kalian berkumpul di kuburanku seperti kalian berkumpul tatkala hari raya. Jangan kalian berkumpul di kuburanku seperti halnya kalian berkumpul ya, ketika hari raya. La tattakhidhu qabri aida. Ya. Makanya di sana juga alhamdulillah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga dengan ketat. Ya, orang yang ingin ziarah kubur ke beliau itu dijaga dan semuanya diarahkan cepat keluar, mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kemudian suruh keluar lagi. Gak boleh sholat di situ sama askari, ya, suruh keluar. Ya, makanya sebanyak apapun orang yang ingin ziarah kubur tetap cepat gitu. Gak seperti kalau di Raudhah. Kalau di Raudhah kita ngantri, itu kita nunggu agak lama. Karena di situ memang kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat kemudian berdoa gitu. Kalau di Raudhah. Tapi kalau ngantri ya, ziarah kubur Nabi Abu Bakar dan Umar itu cepat, ya cepat. Karena begitu masuk mengucapkan salam suruh keluar. Ada yang sholat di situ gak boleh, ya diusir. Walillahilhamd. Dan itu salah satu bentuk pengkabulan Allah Azza wa Jalla terhadap doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah, ya dari Rasulullah berdoa demikian. Agar jangan sampai kuburan beliau bernasib sama seperti kuburan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum beliau yang dijadikan oleh kaum Yahudi sebagai tempat ibadah, disembah, diminta dan seterusnya. Ya. Tapi adapun pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Ya. Maka ini bisa saja yang dimaksud adalah mengenai Id yang berkaitan dengan tempat, bisa juga Id yang berkaitan dengan waktu, bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Ya. Dan apapun itu, ya, perayaan kaum musyrikin pastilah diisi dengan praktek-praktek kesyirikan. Ya,
Jadi hari raya kaum musyrikin itu pasti diisi dengan praktek-praktek kesyirikan. Ya, seperti menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Mesti di sana ada praktek-praktek kesyirikan. Sabda Nabi SAW, laksanakan nadarmu itu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, ini menunjukkan bahwa menyembelih karena Allah di tempat yang pernah ada berhalanya dan pernah ada perayaan kaum musyrikin, ini merupakan bentuk maksiat kepada Allah. Ya, jadi walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang tidak diizinkan oleh syariat, maka ini bentuk maksiat kepada Allah. Ya. Bentuk maksiat kepada Allah. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya nazar maksiat itu tidak boleh ditunaikan. Nazar yang di situ ada unsur maksiat itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Akan tapi mereka berselisih pendapat apakah pembatalan nazar maksiat harus dengan membayar kafarat, sumpah ataukah tidak. Jadi kafaratnya nazar sama dengan kafaratnya sumpah. Apakah orang yang tidak menunaikan nazar maksiat harus dia membayar kafarat atau tidak? Maka ini diselisihkan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat adalah diharuskan membayar kafarat. Ketika dia bernazar maksiat, nggak boleh ditunaikan. Maka setelah itu dia harus membayar kafarat. Ya, karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la nadhara fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Ya, tidak ada nazar dalam maksiat dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Adzan? Ya, fadhal. Adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dan juga dikuatkan dengan keumuman hadis kafaratun nazar kafaratul yamin. Kafaratnya nazar adalah kafarat sumpah. Dan hadis ini bersifat umum ya, sehingga mencakup juga nazar maksiat. Kafarat sumpah itu sendiri yaitu dengan memilih salah satu dari pilihan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin ya, atau memerdekakan budak, atau jika tidak mampu semuanya maka berpuasa selama 3 hari ya. Berpuasa selama 3 hari, yaitu kafarat sumpah. Kafarat sumpah atau kafarat nazar juga sama dengan kafarat sumpah ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak boleh bernazar dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika seorang bernazar, ya, jika seorang bernazar pada harta milik orang lain, contoh, misal, aku bernazar untuk memerdekakan budaknya si fulan. Ya, bukan budak dia, tapi budaknya si fulan. Nah, ini nggak boleh. Boleh. Tidak boleh ditunaikan. Ya. Bernazar ya dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya. Jika aku sembuh, aku akan menyembelih kambingnya si fulan. Kenapa kambingnya si fulan? Bukan kambingnya Anda sendiri gitu kan. Ya. Nah, itu tuh ada unsur kezaliman di sini, nanti akan kacau ini kan. Saya bernazar kemarin untuk menyembelih kambing ente kalau anak sembuh. Nah, kenapa kambing saya? Kan repot ya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Meskipun, perhatikan di sini, meskipun setelah itu bisa jadi dia memiliki harta tersebut. Namun ketika dia bernazar, harta tersebut adalah milik orang lain. Gitu loh, ya. Maka nazarnya tidak dianggap. Ya. Karena ketika dia mengucapkan nazar, barang itu bukan menjadi miliknya. Meskipun setelah itu mungkin bisa jadi dia beli kemudian jadi milik dia gitu. Paham ya?
Jadi nadarnya nggak dianggap, nadarnya tidak dianggap, tidak boleh ditunaikan, dan dia membayar kafar. Ya. Adapun jika dia bernadar terkait sesuatu yang belum dia miliki, namun tidak terkait dengan harta milik orang lain, seperti misal, jika aku sembuh, aku akan menyembelih kambing. Nah, jika aku sembuh, maka aku akan menyembelih kambing. Ketika dia mengucapkan ini, dia tidak memiliki kambing. Tapi ketika Allah berikan kesembuhan, ya, maka kemudian dia beli kambing. Maka ini harus ditunaikan. Karena itu tidak ada unsur maksiat. Ya. Cuma ini adalah nazar yang dihukumi oleh para ulama, nazar yang dilarang. Kenapa? Karena nazar yang ada muqayyadnya, nazar muqayyad. Jadi ada penjelasan tentang nazar setelah bab ini, Pak. Dan ini banyak terjadi, Pak. Dan itu adalah nazar yang dilarang, hukumnya makruh, sebagian ulama menghukumnya haram. Kenapa? Karena kata Rasulullah, nazar yang seperti ini tidak diucapkan kecuali oleh orang yang bakhil. Ya. Mau ibadah kepada Allah, mempersyaratkan sesuatu kepada Allah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang tidak dilarang nanti ada nazar yang tidak terikat. Jika saya bernazar untukmu ya Allah, ya, untuk menyembelih ya seekor kambing pada bulan ini, dan tidak ada sesuatu yang dimintakan kepada Allah atau disyaratkan kepada Allah. Jika saya lulus PNS atau P3K atau CPNS, saya akan menyembelih ya kambing misalnya. Ini dilarang oleh Rasulullah. Ya. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Kenapa? Karena tidak ada maksiat di situ. Ya, tapi dilarang. Jadi di awal sudah dilarang. Tapi kalau sudah terucap, wajib diucapkan, wajib ditunaikan. Ya, jika tidak, maka membayar kafar. Ya. Jadi tidak dianggapnya nazar yang terkait dengan harta orang lain. Ya. Ini juga dikuatkan dengan seorang wanita Ansor, ya, yang ditawan oleh musuh bersama untanya. Ya, seorang wanita Ansor yang ditawan oleh musuh bersama untanya, Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita Ansor ini ditawan oleh musuh bersama untanya Nabi Muhammad. Ya, naik untanya Nabi Muhammad. Naik untanya Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun melarikan diri, naiki untanya Rasulullah SAW. Larikan diri dari musuh, menaiki untanya Nabi SAW, dan bernazar akan menyembelih unta tersebut jika ia berhasil selamat dari kejaran musuh. Ini untanya siapa? Untanya Rasulullah. Ya. Sesampainya wanita itu di kota Madinah, Rasulullah pun diberitahukan tentang nazarnya. Mendengar itu Nabi mengatakan, Subhanallah, ya, bi'sa ma jazatha. Subhanallah, betapa buruk balas jasa wanita tersebut terhadap si unta yang sudah membantu dia lari dari musuh, tapi setelah sampai mau apa? Mau disembelih. Betapa buruknya balas jasa wanita tersebut kepada unta. Nazarat lillah inna jahallah 'alaiha latanharannaha. Dia bernazar kalau berhasil selamat naik unta, maka dia akan menyembelih unta tersebut. Ya. La wafa'a linadrin fi ma'siyatin. Kata Rasulullah, tidak boleh ditunaikan nazar yang di dalamnya ada maksiat. Ya. Wala fi ma la yamlikul abdu. Tidak boleh juga nazar ditunaikan pada perkara yang bukan milik seorang hamba. Bukan milik dia. Ya, bukan milik dia. Ini dalil ya, yang menguatkan tidak boleh bernazar ya pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Ya, demikian ikhwah yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah pekan depan kita akan masuk pada bab minasyirki an-nazar li ghairillahi ta'ala. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah, ya, adalah
satu bentuk kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pembahasan tentang nadar rinciannya akan datang pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.